enak nulis-nulisnya gitu ya. Kelihatan whiteboardnya? Halo? Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, baik. Karena Ibu Rinda mengamanahkan materi medan listrik, kita mulai saja langsung di medan listrik ya. Oke. Nah, medan listrik itu apa? Ayo. Simbolnya dulu lah, simbolnya apa simbolnya? Simbolnya medan listrik. E, Pak. E. E-nya ini besarannya apa, Mbak? Vektor ataukah skalar? Vektor. Vektor ya. Jadi ada E panah ya. Di mana dia adalah besaran dia adalah apa? Besaran vektor ya yang diturunkan. Jadi dia besaran turunan ya. Dari apa? Gaya Coulomb. Oke, jadi dia besaran yang diturunkan dari besaran Coulomb ya. Jadi besaran turunan ya. Persamaan dasarnya bagaimana? Ada yang tahu nggak persamaan dasar dari medan listrik yang ada kaitannya dengan gaya Coulomb? Ada yang masih ingat? E sama dengan F per Q. Ya, di mana Q-nya ini adalah Q0 ya. Q0 ya, Q0 itu apa? Q0 ini adalah apa? Apa yo? Q0 itu adalah muatan uji. Ya, gitu ya. Nah, kalau wah berarti nah, Mbak Rahma ini berarti ini ya sudah baca ini berarti ya. Sehingga kita bisa apa namanya? Kita bisa tulis itu ya. Ini nanti boleh Anda tulis F sama dengan apa? Q0 boleh gitu ya. Jadi boleh yang ini itu kan ya, atau yang ini. Jadi hubungan ini jangan sampai lupa ya. Jadi ada hubungan antara E dan F ya. F itu gaya Coulombnya ya. Nah biasanya gitu ya. Biasanya E ini apa namanya? F maaf ya. F ini karena ini adalah gaya listrik ya, maka ini adalah FE ya. Ya, FE. Ada E-nya ya. FE. Itu artinya apa? Itu cuma membedakan aja nanti dengan gaya Lorentz nanti ya di apa namanya di bab yang kemagnetan nanti setelah ETS ya. Jadi yang ini apa ini adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Terus yang ini adalah apa? E itu medan listriknya ya. Medan listrik. Nah, ini satuannya Newton. Ini satuannya apa medan listrik itu? Ayo. Kalau ini satuannya apa? Iya. Q itu satuannya Coulomb ya. Berarti kalau mencari E ya berarti Newton per Coulomb. Gitu aja ya. Jadi jangan sampai lupa satuan ya. Oke, jadi itu terkait dengan apa? Terkait dengan satuan dan rumusan dasarnya ya. Nah, tapi apa itu E dan bagaimana kita mencarinya? Nah, itu misal ya. Misal kita punya sebuah apa namanya ini ya. Misal kita punya sebuah muatan ya. Kita punya sebuah muatan misalnya plus Q1 gitu kan ya. Oke, itu ya muatannya ya. Kelihatan ya. Q1 plus terserah berapa Coulomb gitu kan ya. Nah, pasti di sekitar apa namanya? Kelihatan ya spotlight saya. Sekitar Q1 ini ada apa, Mas Mbak? Ada sesuatu ini di sini. Halo? Kita punya sebuah muatan Q1, maka di sekitar Q1 ini apa? Ada apa? Halo? Ada? Sekitarnya ini ada apa? Ada medan magnet. Magnet, kok magnet? Medan listrik ya. Jadi di sekitar Q1 ini gitu ya, di sekitar Q1 ini. Jadi ini adalah muatan titik ya. Di sekitar Q1 ini ya, itu ada medan listrik. Ya.
ada medan listrik. Nah, bagaimana kita bisa merasakan medan listriknya dan bagaimana kita bisa menghitung berapa medan listriknya, ke arah mana medan listrik itu, bagaimana caranya? Bagaimana? Mas Rehan? Mas ya? Mas ya? Halo? Atau Mbak Yasmin? Halo? Bagaimana caranya? Oh, di situ ada medan listrik. Bagaimana caranya? Oh, di sekitar sini ada medan listrik, sekitarnya Q1 ini. Bagaimana caranya, Mas? Pakai muatan uji, Pak. Iya, betul ini tadi. Ya, jadi kita ambil aja di sekitar ini, terserah ya, dimanapun dari sekitarnya Q1 itu adalah muatan uji. Kok hilang? Ya, gitu ya, maaf, hilang. Oke ya, jadi sekitarnya ini kita, apa namanya, kita ambil aja titik di sini ya. Bener nggak? Kita ambil aja titik, misalnya kita mau merasakan medan listrik di titik P. Nah, gitu kan ya. Nah, di titik P. Nah, P ini bagaimana kita bisa merasakan ada medan listrik di situ dengan cara yang dikatakan Mas siapa tadi? Ya, tadi ya Masnya tadilah ya. Kita letakkan aja di titik ini adalah muatan uji Q0. Oke ya. Paham ya sampai situ ya. Nah, sehingga nanti kita bisa merasakan berapa atau oh ternyata di situ ada medan listrik. Nah, gitu ya. Jadi kita bagaimana merasakannya? Merasakannya adalah dengan itu melihat ada gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Gitu ya. Nah, kita asumsikan ini adalah plus ya. Sehingga apa yang terjadi antara Q1 dan Q0? Misalnya ini saya ada jaraknya R. Bagaimana? Saling tolak menolak, Pak. Ya, tolak menolak ya. Sehingga nanti gitu ya, pastinya ini ada gaya tolak menolak sini gitu kan ya. Ini adalah F to F gitu kan ya. Ada gaya tolak menolak F. Oke, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, F-nya ini adalah sebuah vektor. Oke? Tolak menolak. Oke? Nah, tentu saja F itu adalah sudah dijelaskan oleh Ibu Rindang gitu ya. F itu adalah besaran skalar. Besaran vektor ya. Dan dia harus punya arah. Nah, sekarang saya mau nulis dulu F itu bagaimana? Ya, F. F itu bagaimana dulu? Ketika diajari oleh Ibu Rindang, F12 misalnya. Itu sama dengan apa? Q1 kali Q2 per apa? R kuadrat. R12 ini besarnya ya. Kuadrat gitu. Betul? R caping 12 gitu ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, atau Anda bisa tulis ini Anda bisa ubah dari itu kan? Apa? Anda bisa tulis apa itu? R12 itu? R12 caping ini? Ini? Anda bisa tulis apa? Halo, Q1, Q2 per besarnya R12 kuadrat kali itu ganti apa yuk? Ayo, R12 per R12 ya benar nggak ini? Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Halo? Gitu ya. Sehingga Anda bisa boleh mengatakan ini adalah Q1, Q2 per R12 pangkat berapa? Pangkat berapa Mbak, Mas? Angka 3. Pangkat 3 R12. Ya, gitu ya. Jadi F12 itu ya. Jadi ini. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, sehingga kalau Anda punya kasus yang di sebelah kiri ini, kelihatan ya spotlightnya. Sehingga kalau Anda punya kasus seperti yang ini, maka
apa yang harus Anda lakukan? F-nya ini? F-nya ini jadi F apa? Ini kan berarti apa? Gaya yang bekerja pada P atau pada 0 ya. Itu aja ya. Pada P atau 0 gitu kan ya. Oleh karena Q1 kan ya. Berarti apa berarti namanya? Anda kasih nama apa itu? Halo? F01. Ya, P1 gitu aja ya. 0, jangan 01. P aja ya, titiknya ya. Gitu ya. Oke ya. Jadi FP1. Oke. Nah, berarti kalau Anda masukkan ke sini ke yang apa namanya? Ke yang persamaan yang saya kotai biru itu, maka ini adalah FP1 sama dengan bagaimana? Ayo. K gimana? Q0 Q1 per R berapa? RP1 pangkat 3 RP1. Ya. Gitu ya. Paham sampai sini? Ya kan? Benar ya, itu ya. Nah, sehingga Anda akan dapatkan RP1 kan ya. Nanti harus Anda dapatkan RP1 kan ya. Apa itu kemarin RP1 oleh Bu Rinda? Atau R12 yang di atasnya itu juga boleh. Apa maksudnya? Vektor dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Ayo, dibalik. Dari 2 ke 1. ya, berarti dari 1 ke P. Ya. Berarti kalau saya gambar di apa namanya? Di gambar yang kiri itu ya, yang Q1 dan Q0 itu, maka ini adalah RP1. Arahnya ke situ ya. Oke, gitu ya. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Nah, sehingga nanti kalau Anda mau nyari RP1 itu berapa gitu kan ya, maka Anda harus buat apa? Koordinat Kartesian gitu ya. Kalau 3 dimensi ya silakan dibuat 3 dimensi ya. Itu X, itu Y gitu kan ya. Nah, kemudian ini apa ini? Maaf. Ini saya buat titik-titik dulu supaya enak lurus. Nah, ini adalah R1, betul nggak? Terus ini adalah R2. Oke. Apa R1, R2? Sama kayak kemarin ya. Waktu Anda belajar apa namanya si kayak Coulomb kemarin ya. Oke, gitu ya. Sehingga kalau ingin mencari RP1 ini berapa ini? Halo. Oh, ini P ya. Bukan 2 ya, P ya. Maaf. R1 main RB, Pak. Iya tah, R1 min RB tah. Ini loh Mas, kelihatan panahnya. Akar itu, Pak. Ini loh. Ini loh. R1 ditambah RP1 sama dengan RP. Bener nggak? Ya kan? Bener nggak? Halo. Iya. Ya kan? Nanti untuk mencari ini gitu ya. Mana tadi kok hilang? Ya. Oke ya, untuk mencari ini maka Anda bisa R1 ditambah RP1 sama dengan RP gitu kan ya. Maka untuk mencari itu, mencari RP1 maaf, itu sama dengan iya RP min R1. Kan sudah diajari oleh Bu Rindang seperti ini kan ya. Oke ya, gitu ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah RP min R1. Ya, gitu ya. Paham ya? Oke ya. Jadi untuk medan listrik yang muatannya itu diskrit atau yang terbedakan ya, ada Q1, Q2, Q3 gitu kan ya. Maka nanti caranya seperti itu ya. Kita tentukan di mana posisi Q1, Q2, Q3 seterusnya gitu ya. Dan di mana posisi titik P-nya atau titik yang ingin dicari E-nya.
Gitu kan ya. Dalam hal ini titik yang mau dicari E-nya itu adalah titik P ini ya. Titik P yang ada di gambar itu. Oke, gitu ya. Oke, baik. Itu caranya ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana untuk mencari E? Jadi untuk mencari E ya kita ke sini saja nih. Ya, itu yang saya centang itu ya. Ke rumusan dasarnya yang tadi ya. E sama dengan F per Q0. Nah, gitu kan ya. Oke, paham ya? F per Q0 ya. Oke, kita masukkan langsung. Taruh mana ya? Gak ada tempat ya. Saya next halaman ya, boleh? Boleh next halaman? Boleh, Pak. Boleh ya. Next halaman ini nggak hilang, silakan nanti bisa Anda tulis ya atau di SS juga boleh ya. Jadi saya tulis lagi E, maaf bentar kecoret. Maka E ya, E pada titik P gitu kan ya. EP vektor ya, itu adalah apa tadi? F di titik P ya kan? Oleh karena 1 gitu ya, maka IP1 gitulah ya. Itu kan ya, per Q yang di P ya, Pak, Q0 tadi ya, Q0. Oke, gitu ya. Paham sampai sini? Itu sama dengan apa ini? K Q0 Q1 per R berapa tadi? RP1 gitu ya, benar ya? Pangkat 3 RP1 gitu ya. Oke, paham sampai sini? Per Q0. Oke, gitu ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Ini kita coret, gitu kan ya. Sehingga kita peroleh EP apa EP itu? Medan listrik pada titik P oleh karena Q1 EP1 ya. Itu adalah K Q1 per RP1 pangkat 3 besarnya yaitu ya. Ada tanda apa itu? Kurung tegak itu ya. Itu adalah kayak mutlak itu ya, itu adalah besarnya kali RP1 ini vektornya ya. Oke, gitu ya. Paham sampai sini ya? Jadi ini kalau muatannya 1. Ya, paham ya? Itu kalau muatannya 1, Q1 ya. Nah, bagaimana kalau muatannya 2? Halo? Bagaimana kalau muatannya 2? Misal, oh saya ingin di sebelah mana ya? Saya ingin di sebelah sini misalnya. Misalnya ada Q, misalnya di situ ada Q2. Nah, gitu. Jadinya bagaimana? Halo? Tes? Halo? Kak. Halo? Jadinya bagaimana? Kalau ada Q2 maka ya gampang ya. Maka tinggal nambahin saja gitu ya. Maka kalau ada 2 misalnya gitu ya. EP2 gitu kan. Gitu aja ya. Berarti K ini Q2 per apa tadi? RP2 gitu ya. Pangkat 3 ini RP2. Oke, gitu ya. Paham sampai sini? Halo. Di mana tadi kalau yang RP1 itu vektor perpindahan saja ya. Masih ingat ya vektor perpindahan ya, di mana vektor perpindahan RP1 ini tadi yang ini loh ini kalau saya pakai spotlight untuk menunjukkan ini ya, ini RP1 nih dari Q1 ke P ya, dari Q1 ke P kelihatan ya spotlight saya ya, dari Q1 ke P. Nah berarti untuk mencari RP1 ya itu RP dikurangi R1 gitu aja ya. Oke, kalau R2 gimana? Sama ya. Jadi ini ambil garis ke sana seret, ini adalah ini adalah R2 ya kan? Terus RP yang mana? Sama, ini RP. Oke, gitu ya. Yaitu posisinya ya, vektor posisi. Masih ingat ya vektor posisi? Jadi ini ada R2 ke sana, yang ke Q2 itu dari 0 ya, ini 0 kedua. Kemudian RP-nya gitu ya, dari 0 ke P. Oke, sehingga nanti untuk mencari RP2 ya kan, gitu kan ya, berarti RP juga nanti R2. Paham ya? Halo.
Halo? Paham, Pak. Ya, nah RP1, RP2, maaf, RP, RP1, kok RP1? R1, R2, RP itu apa? Itu cuma vektor posisi saja ya. Jadi nggak usah bingung ya, posisi ya IJK ya, gitu ya. Paham ya, IJK. IJK saja. Ya, paham ya. Ini hanya IJK saja. Ya, misalnya Q1 itu terletak di mana? Terletak di titik di koordinat kartesian ya, 2,1. Berarti vektor posisinya berapa? Halo? Misal ini terletak di 1,2 misalnya ya. Ini terletak Q1 ini terletak di posisi 1,2. Maka R1 berapa? Berapa, Mas? Mbak? Halo? Berapa R1? Halo, Mas? Halo, Mas? Mbak? Akar 5 nggak, Pak? R1 vektor, Mas. Oh, maksudnya. 1I 1I tambah 2J. 2J. Ya, 1I tambah 2J. Gitu aja, Mas. Ya, gitu aja ya. Tidak usah bingung. Jadi, ini posisinya di 1,2. Berarti 1I plus 2J. Gitu saja ya. Itu adalah vektornya. Ya, oke, gitu ya. Oke, jadi gampang saja ya itu ya. Oke, baik. Jadi kalau 2 seperti itu. Kalau banyak ya udah tinggal dibanyakin aja ya. EP2, EP3, EP4 dan seterusnya, berapa ada muatan di situ ya. Jadi itu adalah medan listrik oleh karena muatan yang diskrit ya. Diskrit itu terbedakan ya. Ada Q1 terbedakan dengan Q2, terbedakan dengan Q3 gitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini tadi saya teruskan dulu. Mana tadi? Jadi ini RP1 itu adalah RP min R1 gitu kan ya. Terus yang ini RP2 itu adalah RP dikurangi R2 gitu ya. Nah, apa itu RP, apa itu R1, apa itu R2? Cuma vektor posisi saja ya. Ya tadi itu ya, IJK tadi ya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Untuk contohnya gitu ya. Sebagai contoh, saya akan membuka slide ya, saya membuka slide. Boleh saya tutup ya ini ya, whiteboard-nya ya. Silakan kalau Anda mau nyatet gitu ya, atau di SS juga boleh ya, screenshot. Ini juga bisa gitu ya. Ini seterusnya ya. Jadi ini seterusnya. Seterusnya itu saya kasih gini ya. Ini adalah nah totalnya bagaimana? Totalnya adalah EP total, EP saja itu ya, yaitu EP1 ditambah EP2 ditambah seterusnya gitu ya. Oke ya. Nah, vektor tentu saja kalau vektor itu pasti sekian I, sekian J, sekian K gitu kan ya. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Oke. Jadi hasilnya begini nanti. Ya Mas, Mbak. Oke, gitu ya. Halo. Jadi apa ya? Yang Anda ketahui selama ini di SMA gitu kan ya. Yang di SMA gimana, Mas, Mbak? SMA itu saya tulis warna hijau aja ya. E sama dengan K per R kuadrat. Gini aja kan ya? Iya, bener nggak? Bener, Iya, Pak. Iya. Nah, itu betul kalau kita anggap dia skalar ya, tetapi E itu vektor ya. Sekali lagi E vektor karena dia turunan dari apa? Siapa tadi? Gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu vektor juga ya, seperti yang dijelaskan Ibu Rinda, gitu ya. Jadi E ini vektor, jadi E ini harusnya begini ya. Q per R kuadrat R caping. Nah, ini yang betul. Gitu ya. Ya tadi itu yang saya tulis di ini. Bentar, baliknya di mana? Nah, loh, mana? Oh, ini nih. Oh, ini kalau F-nya ya. Ini kalau F-nya. Oke. Ini loh, ada capingnya ini loh. Nah, kelihatan ya. Ya, saya lingkari hijau itu ya. Oke.
Gitu ya. Jadi si E itu juga besaran vektor karena dia turunan kan ya dari gaya Coulombnya. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, ini kalau Anda mau teruskan gitu ya, E ini gitu ya, sama dengan K I per R pangkat 3 R begitu. Sama ini dengan yang ini tadi ya. Dengan yang mana ini? Ini ya. Jadi ini dengan ini ya. Oke, gitu ya. Halo? Halo? Jadi ini dengan ini kan sama ya? Sama kan ya? Kalau Anda lihat, iya sama, ini pangkat 3, ini R. Oh, sama, ini sama loh atasnya kan Anda kan taunya yang paling atas ini kan. Nah, ini kalau jadikan vektor ini, kalau vektornya jadi vektor perpindahan ini. Nah, sama seperti ini sama ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Hanya saja yang di SMA itu adalah bentuk khusus ya. Bentuk khusus jika dianggap dia sebuah skalar. Ya, padahal E itu adalah sebuah vektor. Ya, gitu ya. Paham sampai sini ya? Jadi ini yang dipakai. Ya. Dan kalau dijabarkan ya yang ini tadi ya. Oke? Nah, kalau yang Anda pelajari di SMA itu E-nya adalah skalar ya, nggak ada IJK gitu kan ya. Yang penting Anda tahu oh ini arahnya ke sana, ini arahnya ke situ gitu kan ya. Tapi kalau sudah di universitas, Anda nggak boleh ke sana ke situ gitu ya arah ya. Arah itu harus ditunjukkan dengan apa? Dengan koordinat ya, dengan IJK ini. Oke, gitu ya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan ke atas atau jangan ke depan gitu ya. Jangan ya, atau ke utara, ke selatan jangan. Nyatakan dalam apa? IJK. Seperti yang sudah Anda pelajari di fisika 1 ya. Fisika 1 bab 1 ya, tentang vektor. Oke, itu ya. Paham sampai sini? Halo, tes. Halo. Nah, kalau sudah coba kita masuk ke contoh soal ya, yang ada contoh soal ini umum ya, mungkin semua dosen pakai contoh soal ini ya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini saya tutup dulu, saya carikan dulu soalnya. Mana ya kemarin? Nah, ini. Oke ya, izin share screen PPT sekarang ya. Oke, kelihatan ini contohnya. Contoh 1 itu kelihatan? Halo? Iya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Ini contoh 1 ya. Contoh 1 yaitu medan listrik. Ya, saya pakai mana tadi? Pakai pointer. Contoh 1, medan listrik oleh muatan diskrit ya. Tadi seperti yang saya katakan, diskrit itu adalah ini ya, ada beberapa muatan yang terbedakan. Jadi antara muatan satu dengan muatan lainnya kelihatan bedanya gitu ya. Itu artinya diskrit ya, terbedakan. Oke, nanti setelah ini kalau cukup waktunya kita masuk ke muatan yang kontinu ya. Oke. Jadi benda yang punya muatan yang terdistribusi secara kontinu nanti setelah contoh ini ya. Oke, baik. Ini contoh yang diskrit ya. Jadi kita punya 4 buah muatan. Ada Q1, Q2, dan Q3 dan Q4 ya. Terletak pada titik sudut kubus di bagian bawah ini seperti gambar ya. Nah, sisinya panjang sisinya itu A ya, A itu 1 meter. Oke. Nah, Q1 Q3 itu plus 1 nanocoulomb dan Q24 itu min ya, nanocoulomb ya. Hitung medan listrik di titik P. Ini. Ayo. Bagaimana? Ada yang mau nyoba? Halo? Ada yang mau nyoba diceritakan aja Pak, harus gini. Nanti saya ngerjakan lengkapnya. Gimana? Mas Rafli. Bagaimana Mas Rafli? Halo, tes. Mas Rafli? Mas Iya, Pak. ya.
Gimana? Bisa nggak mencari E, ya, E kan, medan listrik ya, di titik P sini, Mas. Ini, Mas. Gimana caranya, Mas? Iya Pak, apa Hmm? diubah dulu Pak satuannya, Diubah dulu satuannya. Oke, terus apa lagi? digambarkan apa medan Gambar, listrik gambarkan pada medan listrik. masing-masing muatan Pak. Oke. Oke ya, saya gambar ya. Oke, saya gambar, Mas. Saya turuti aja, Mas, dulu ya. Iya Pak. Enak kan nuruti ya. Oke, ini masing-masing berarti ini ya, Mas. Ini kemana, Mas? Saya anggap aja lurus, Mas ya. Ini kemana, Mas? E-nya. Oke lah, ini saya kasih kan itu sesuai nih ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Oke ya, gitu ya, Mas. Oke, silakan, Mas. Yang P oleh karena Q1 kemana, Mas? Ayo, ini kemana? Halo? Untuk P itu positif atau negatif Pak? Nah, biasanya gitu ya, biasanya secara umum pada awalnya dianggap gitu ya, di titik P ini muatan ujinya plus, Mas. Ya, plus. Ya, tadi yang muatan uji tadi dulu ya, plus. Yuk, Iya Pak. kemana berarti? Berarti ke Ke, berlawanan Pak, ya, ke berlawanan atas, kemana, Mas? Ke ke atas, atas kanan Pak, ke maksudnya atas kanan. serong Serong, sejajar dengan ke atas serong mana, Mas? Ntar, kok gini sana. Kemana, Mas? Ke Serong. Oke lah, ke Serong ke sana ya, Mas ya. Oke ya, ini adalah iya Pak. P1 gitu ya. Oke. Iya Terus, Pak. Mas. Terus. Iya, Terus yang kedua itu kedua. Ini kedua. tarik menarik Pak ke Tarik bawah. menarik ke bawah. Oke. Ya, Pak. Ini ada EP2. Oke, terus, Mas. Terus yang ketiga itu ke Ini, Mas. tolak menolak Pak, Kalau ke menolak kemana, atas, Mas? ke Ke atas. atas, Atas mana, Mas? atas eh, ke dalam Pak, ke arah Atas dalam itu mana, Mas? Ayo, Mas. Atas dalam itu mana sih, Mas? bisa jelaskan ya Pak apa? Iya, susah ya, Mas. Oke lah, saya Iya Pak. atas dalam gini ya. Iya Pak. Atas dalam. Oke lah gini. Ini kayak bukan ke dalam ini. Iya Pak. Mana ya? Susah ini ya. Ke atas dalam. Ada segini aja lah, wes. Oke, ini EP3. Oke, Mas. Iya Oke. Pak. Oke. Terus, Mas. Terus yang keempat itu tarik menarik. Nah, ini keempat. Tarik menarik. Berarti ke situ Iya ya. Pak. Ke situ itu mana itu, Mas? Ke arah keempat. Oke, itu EP4. Nah, terus diapakan, Mas? Terus dihitung Pak pakai rumus yang tadi. Yang mana? Oh, itunya dulu Pak apa? Cari jaraknya dulu Pak. Cari Vektor jarak. posisinya. Oh iya, cari vektor posisi. Gimana, Mas, cari vektor posisi, Mas? Gimana, Mas, cari vektor posisi? Saya harus nulis gimana ini? Ya, Mas Rafli. Mungkin dituliskan satu-satu dulu Pak. Yang Mm-mm. RP1. RP1. Mana, Mas, RP1, Mas? Ini Pak. Masnya nggak pakai yang kayak gini, yang di SMA itu. Saya tulis dulu ya. P1 dulu ya, itu sama dengan Q1 per R, apa ini, R-nya kan ya, R-nya itu jarak ya.
Jarak Iya, antara itu ya RP1 lah ya. Kuadrat. Gak pakai yang ini, Mas? kalau itu nggak ada arahnya, Pak. Nggak Karena ada medan arahnya. listrik itu vektor. Iya, betul ya. Jadi mindset-nya harus diubah ya sekarang ya. Jangan pakai yang langsung apa E sama dengan K1 per R kuadrat, jangan ya. Ini salah ya. Oke, gitu ya. Jadi jangan gunakan itu untuk soal seperti ini ya. Kenapa? Ya, karena pertama betul kata Mas Rafli ya. E itu besaran vektor. Jadi kita harus tahu arahnya gitu kan ya. Itu kan ya Mas ya. Arah itu sudutnya Mas ya. Iya, Pak. Oke ya. Jadi tuh yang kedua gitu ya. Yang kedua kita harus apa namanya tadi? Tahu posisi ya. Tahu posisi. Karena kita apa namanya? Vektor gitu ya. Maka kita harus tahu vektor posisi seperti yang dikatakan Mas Rafli tadi gitu ya. Mungkin yang belum disampaikan oleh Mas Rafli tadi itu adalah koordinat, Mas. Ya, dalam menentukan posisi ya, kita harus tahu koordinatnya. Titik originnya di mana, titik asalnya di mana gitu ya. Nah, kita harus gambar, Mas. Titik 0,0,0 di mana, Mas? Mas. 0,0,0. Kurang tahu, Pak. Tuh, tentukan saja, jangan kurang tahu. Nah, supaya tahu di mana bagaimana RP1 tadi yang dikatakan Mas Raffi tadi, itu kita harus tahu di mana 0,0,0-nya. Ya kan? Supaya saya bisa tadi menentukan apa? Titik Q1 itu ada di di mana tadi? 1,2. Nah, itu harus menentukan 0,0-nya dulu kan ya? Halo? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, harus tahu di mana 0,0-nya. Ya, titik asalnya, titik origin ya. Titik nolnya di mana gitu kan ya. Nah, semua harus begitu ya. Jadi koordinat itu harus jelas di mana 0,0-nya ya. Nah, karena ini 3 dimensi, 0,0-nya bagaimana Mas kira-kira? Kira-kira dulu aja, saya ingin tahu kalau ada kubus seperti ini ya, 0,0-nya di mana Mas? 0,0,0-nya. Boleh yang lain bantu, bersuara boleh. Selain Mas Rafli boleh. Silakan. Mas Azim? Boleh Mas Azim bantu? Halo? Sebenarnya bebas kan Pak ya? Bebas, iya iya kan? silakan bebas. Tapi ambil yang terbaik. Di mana 0,0,0-nya. Kan tiga ini kan ya, 3 sumbu kan ya. Yang terbaik di mana kira-kira Mas? Kalau bentuk kubusnya seperti ini. Nah, gitu aja. Di mana? Ayo, Di Mas Q4, Jonathan boleh? Hah? di Q4. Betul, Q4. Ya, bagus, pilihan bagus ya. Jadi kita letakkan ini, saya gambar lah ya, langsung lah ya. Nah, gitu kan ya. Paham ya maksudnya ya? Halo. Loha. Iya, Pak. Ya, jadi X-nya ke depan, Y-nya ke kanan, Z-nya ke atas. Ya, gitu ya. Jadi 0,0,0-nya itu ada di Q4. Jadi ini saya tulislah 0,0,0 ya, gitu ya. Kalau Q1 berarti di mana, Mas? Mbak. Mas, ayo gak apa-apa, Mas, Mbak, terserah lah. Ayo Mas Jonathan, lagi wes, gak apa-apa. Berapa, Mas? 0,0,x, Pak. Iya, ini berapa? Ini kan A ini. Itu loh A. 100. Iya, 1,0,0. Ya kan? Ya kan? Dia kan di X kan ya. Nah, terus yang ini, yang Q2, di mana itu berarti dia? 1,1,0, Pak. Iya, betul, 1,1,0. Ya, terus Q3 di mana ini? Q3? 0,1,0. Betul. Ya, gitu aja ya. Titik B di mana?
1,1,1, Pak. Iya, 111 ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah R-nya itu. Jadi Anda nggak usah bingung itu. Anda nggak usah gambar juga nggak masalah gitu ya. Gitu ya. Jadi maaf ini saya buat warna pink aja ya. Maka R1 vektor dari R1 itu adalah itu tergantung titiknya itu. Ya, berarti apa ini? I plus 0J plus 0K. Nggak usah tulis ya. Gitu kan ya. Jadi R1 adalah I gitu aja. Paham? Halo? Iya, Pak. Ya, atau kan tadi kan ini A ya. AI gitu kan ya. A-nya kan ini. Berapa itu? 1 meter kan ya. Betul kan? Nah, gitu ya. Kemudian R2 berapa, Mas? Mbak Naila nih kayaknya anu ini ya. Cepet ini. I, C, Pak. Iya, jadi I jangan koma plus, Mbak ya. Iya, maaf, Plus Pak. C ya. Kalau koma itu berupa titik ya. Kalau ini berupa vektor ya, dijumlahkan IJ-nya ya. I plus J gitu ya. R3, Mbak. C, Pak. Ya, J tok. Ya, J tok. Nah, J saja ya. Ini satuannya apa tadi? Meter ya. Maaf. Kasih aja meter ya. Terus R4. R4. R4 gampang banget. 0, Pak. 0 ya. Gitu ya. Terus RP. RP. I plus J plus K. Iya, I plus J plus K. Gitu aja ya. Gampang kan ya? Gampang. Sehingga kalau Anda mencari tadi gitu ya, apa namanya, yang RP1, RP2, RP3 nanti dari sini. Ya, dari yang Anda ketahui ini gitu ya. Dari posisi-posisi ini. Oke? Gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah kita gambarkan ya. EP1, oh ini vektor ya. Tadi lupa kita vektornya ya. EP1 itu vektor. EP berapa tadi? EP2 itu vektor. EP3 ini vektor ya. Tapi kita nggak bisa gambar yang keluar tadi ya, kata Mas Rafli tadi ya. Susah ya, Mas. Terus EP4 itu yang ke situ, nah, ke situnya Q4 itu kemana gitu kan ya. Ya, Mas. Gitu ya, Mas ya. Susah gambarkannya ya kalau 3 dimensi ya. Oke, baik. Ya, lanjut. Berarti nanti untuk mencari E itu di sini ya, di P itu, medan listrik di titik P. Saya tulis dulu ya, di titik P itu adalah jumlahan secara vektor dari apa? EP1 ditambah apa? EP2 gitu kan ya, ditambah EP3 ditambah EP4 gitu ya, karena ada 4 buah apa? Muatan sumber kan ya. Q1, Q2, Q3 dan Q4. Oke, gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja biasa secara vektor ya, tapi ya. Nanti I ketemu I gitu ya. Dijumlah, ditambah J ketemu J nanti gitu ya. Dijumlah dan seterusnya sampai ke 4 ya. Oke, gitu ya. Oke, nah sehingga nanti masing-masing ini gitu ya, saya beri warna hitam. Masing-masing ini Anda akan harus hitung. Ya. Ya, jadi itu harus dihitung itu ya untuk bisa mencari total E di titik B. Nah, satu-satu saya ini aja ya, 2 aja ya. 2 EP saja ya. EP1 dan EP2 ya, boleh ya. Yang lainnya nanti atau EP4 lah ya. EP1 dan EP4. Oke? Itu yang saya kerjakan, nanti selebihnya Anda tinggal kerjakan di rumah masing-masing ya. Terus Anda teruskan nanti totalnya berapa ya. Oke ya, EP1 boleh ya. EP1 dan EP4 aja ya, yang gampang ya. Nanti yang EP2 dan EP3 Anda lanjutkan sendiri. Oke, EP1 sekarang. EP1 bagaimana? Halo? Mas Jonathan tadi atau Mbak Naila lah. Mbak Naila ini cepet ini Mbak Naila. Ayo Mbak Naila.
EP1 adalah K. Ini tadi yang tadi EP1 sama dengan K Q1 Lagi satu. per RP1 pangkat berapa, Mbak? 3 RP1. Ya, vektor ya. Nah, gitu kan ya. Nah, yang Anda lakukan apa ini? Yang Anda lakukan mencari apa? RP1 kan ya? Benar nggak? RP1 vektornya itu bagaimana? Itu kan ya? Itu adalah RP dikurangi R1. Gitu kan ya? Sama dengan bagaimana itu, Mbak? Itu warna pink itu. Nah, yang sebelahnya gambar kubusnya itu. RP itu adalah IJK, I plus J plus K. Gitu kan ya, ini adalah RP-nya dikurangi R1. R1 itu I. Nah, gitu saja ya. Nah, berarti sama dengan berapa ini? J plus K. Iya, tinggal J plus K saja. Oke, satuannya meter ya. Nah, untuk mencari besarnya RP1 besar ya, itu adalah bagaimana? Akar dari J kuadrat plus K iya, kuadrat. 1 ya, Mbak. Ini kan IJK ya, berarti 0 kuadrat yang I gitu kan ya. Terus 1 kuadrat yang J plus 1 kuadrat yang K gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah akar 2 meter. Oke, gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, sehingga ini kalau Anda teruskan yang ini, jadi bagaimana ini? EP1 itu sama dengan bagaimana? 9 K itu 9, betul. Betul. Terus kalikan muatannya plus ya. Berapa, Mbak? 1 kali 10 pangkat min 9. Nano itu minus 9, Mbak ya. Oke, bagi yang lain juga 1 nano itu 10 pangkat min 9 ya. N itu nano. Oke, kemudian per itu adalah berapa? Akar 2 ya, akar 2 pangkat 3, betul, Mbak. Kali JK itu. J plus K. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kalau Anda teruskan, maka jadinya berapa ini? Sama dengan ini coret ya, 9-nya itu. Ya kan, berarti tinggal 9 per akar 2, ini pangkatkan 3 gitu kan ya. Kali ini J plus K, gitu ya. Oke, gitu ya. Satuannya jangan lupa ya, satuannya saya boleh tembus ya, Newton per Coulomb. Oke, gitu ya. Gitu aja sebenarnya ya. Halo. Untuk EP1 sebenarnya gitu aja ya. Kalau Anda mau pakai kalkulator silahkan ya. 9 per akar 2 dipangkatkan 3 ya. Oke, kali J gitu kan ya. Ditambah K ya. Itu kan dalam J dan K ya. Halo, tes. Ya, silakan Mas Fernando. Izin bertanya Pak, Silakan, kalau silakan. misalnya muatannya min, nanti pengaruh nggak Pak Nah, hasilnya? contoh ke ini ya, EP4 Mas ya nanti. EP4 kita masukkan aja nanti minnya ya. Oke, lanjut dulu berarti ya. Oke, kita lanjut dulu EP4. Nanti EP2 dan EP3 Anda teruskan sendiri ya. Oke, jadi saya lanjutkan di sisi kanan ya, sisi kanan dari yang warna pink itu ya, boleh ya, supaya enggak ini. Jadi ini EP4 ya, maaf, EP4. Itu adalah K Q4 per RP4, gitu kan ya. Pangkat 3, ini adalah RP4. Oke, nah masalahnya RP4 itu berapa? Gitu kan ya. RP4 adalah RP dikurangi R4. Gitu aja ya. Oke, paham sampai situ? Nah, RP4 berapa? Tinggal lihat itu yang sisi kirinya, yang warna pink itu ya. Mana? Ya, itu bukan pink ya, magenta itu. Magenta. Ayo RP4 ya sama kayak tadi ya, IJK, I plus J plus K itu dikurangi 0. Ya Mbak Nala ya, Mbak Nala yang mau jawab ini saya duluan ini. Ya Mbak.
Maka ini adalah I plus J plus K dalam satuan meter ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian besarnya berapa? Besarnya adalah akar dari, ya kayak tadi ya Mas, Mbak. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Akar 3 ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ya tinggal substitusi aja ke atasnya itu ya. Yaitu ini, yang dari sini. Ini ya. Yaitu apa? EP 4 itu adalah K. Nah, ini kan ya K. Oh, langsung aja ya saya masukkan ya supaya nanti Mas siapa tadi yang nanya? Mas siapa tadi? Halo. Saya Pak Fernando. Oh iya, Mas Fernando, lupa saya. Oke ya, jadi ini adalah EP4. Itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali. Nah, ini Mas, Q4-nya ya. Q4-nya tadi minus ya. Maka masukkan minus. Ya, min 1 nano kan ya. 1 nano coulomb. 1 kali 10 pangkat min 9. Oke, gitu ya Mas. Masukkan minusnya. Kemudian akar 3 pangkat 3 itu kan ya. Buka kurung I plus J plus K. Gitu ya Mas. Ini coret, gitu kan ya. Maka tinggal minus. Nah, ini minus. Minus 9 per akar 3 ini pangkat 3 gitu kan ya. Ya, ini IJK ini I plus J plus K. Oke. Jadi ini kalau dikalikan dengan yang minus depannya ini berarti minus semua kan ya. Min I, min J, min K ya. Nah, itulah yang dibingungkan oleh Mas Rafli tadi. Gitu ya Mas ya. Ya Mas Rafli ya. Ini arahnya ke Q4 itu kemana? Ya Mas ya. Arahnya ya itu. Iya, Pak. Ya. Ke min I, ke min J, dan ke min K itu ya. Dengan nilainya masing-masing komponennya itu ya. 9 per akar 3 pangkat 3 itu ya. Oke, gitu ya. Ini satuannya jangan lupa. Nanti kalau saya nggak tulis satuan, nanti saya salah ini. Newton per Coulomb ya. Oke, silakan Mas Fernando. Mau nanya lagi Pak, kalau Ya. misalnya Medan kan dimasukin berarti min plusnya. Kalau betul. gaya kolom berarti gimana Pak? Kalau gaya kolom nggak dimasukin? Sama kayak kemarin yang Oh. diajari oleh Bu Rinda. Kalau kemarin yang nah ini ya, saya tulis saja lah ya. Saya tulis di atasnya. Nah, apa E itu persamaan dasarnya adalah F per Q, gitu kan ya? Benar ya? Ini persamaan dasarnya. Nah, tapi yang ditanyain yang ada hubungannya E atau F sendiri, Mas. Kalau F sendiri itu kan K, Q1, Q2, kalau Q1, Q2 ya. Ini R12, ini kalau yang di 12 ya Mas, gini ya. Ini pangkat 3, R12 gitu ya. Nah, yang ini saya lingkari warna merah. Q1 dan Q2, dua-duanya ini kalau ada min ya masukkan Mas. Gitu ya. Misalnya Q1 min, Q2 plus, ya udah masukkan Q1 itu min sekian Coulomb, Q2 plus sekian Coulomb. Gitu Mas, ya. Halo? Iya, oke Pak. Itu ya Mas. Jadi itu sama ya. Itu dipakai minnya itu dipakai, jangan dimutlakkan ya, jangan dipositifkan. Ya. Gitu ya Mas. Yang penting Anda tahu ya, harus tahu dari ini ya, R12 itu loh Mas. Ya. Mana tadi saya pakai ini ya spotlight. R12 ini adalah apa? Vektor perpindahan ya, ini R12 itu dari muatannya ke titik yang ditinjau. Gitu ya. Ya, gitu ya. Berarti dari 2 ke 1. Gitu ya, Mas. Paham ya, Mas? Jadi arahnya arah dari vektor R12 ini maknanya adalah ya vektor perpindahan dari Q2 ini ke Q1 dibalik. Ya, itu maknanya ya. Itu kalau Mas gambar vektornya yaitu dari Q2 ke Q1 itu. Ya, gitu ya. Gitu aja.
Oke. Nah, kemudian Q1, Q2 itu Anda tinggal masukkan saja gitu ya. Masukkan saja kalau ada min-nya. Oke, gitu ya, Mas. Sama ini juga sama kan? Ini makna dari EP4 gitu ya. RP4 itu dari apa? Ya dari muatan Q4. Ini ke titik yang ditinjau, titik P. Jadi arahnya dari Q4 ke P. Nah, gitu ya, Mas. Itu vektor RP4. Ya, dari Q4 ke P. Gitu ya, Mas? Paham sampai situ? Halo? Oke, Pak, paham. Ya. Oke, jadi lihat catatan yang ini ya, yang sebelumnya ini. Ya, sebelum semoga Bu Rindang sudah memberi PDF-nya untuk slide ini ya. Semoga. Ya, kalau nggak ada ya Anda harus paham ya bahwa R12 itu maknanya arahnya dari 2 ke 1, dari Q2 ke Q1. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, baik, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita sudah EP1 oke, EP4 oke, EP2 dan EP3 Anda lanjutkan pasti oke lah ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah kan dapat IJK gitu kan ya. JK yang tadi kan ini JK, terus ini IJK, ini minus ya. Jangan salah gitu ya. Nah, itu Anda jumlahkan secara vektor ya, penjumlahan vektor ini ya. Kelihatan ya supporter saya. EP1 tambah EP2 tambah EP3 tambah EP4. Ya, maka Anda akan temukan bentuknya nanti ya. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di pojok kanan ya. Maaf, kiri ya, kiri atas ya, nggak apa-apa ya. Saya letakkan di kiri mana ini? Ya. Ya, jadi P total, jadi nggak ada 1 2 3 4-nya ya. Ini P total itu sama dengan adalah sekian I, sekian J, sekian K. Gitu ya, satuannya Newton per Coulomb. Gitu ya nanti bentuknya ya. Halo? Halo, tes? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo. Ya, Iya, Pak. gitu ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya. IJK Newton per Coulomb. Ya, nanti min atau plus ya terserah hitungannya ya. Apakah plus I, min I, ya gitu kan ya, plus J, min J atau plus K, min K ya. Tergantung hasil penjumlahan Anda ya. Oke ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya nanya nih. Ya. Nah, ini Anda disuruh mencari besaran vektor dari EP. Bagaimana cara mencari besarnya? Halo? Bagaimana mencari besar dari medan listriknya di titik P? Halo? Bagaimana? Di kuadratkan terus Iya, ya. itu seperti yang kita lakukan di R itu ya. Ya kan? Sama itu ya. Jadi kalau kita disuruh mencari besarnya gitu ya. Besar kan dikasih mutlak gitu kan ya. Itu artinya besar ya. Secara notasi vektor ya. Itu adalah akar dari ya ini. Saya anggap itu ini misalnya ini ya sesuatu yang di sini ya. Ini adalah EPX. Ini sesuatu yang di sini angka ya itu ya. EPY. Ini angka ya, plus atau min terserah masukkan. Itulah EPZ ini ya, ini X ya. Maka Anda tinggal apa? Kuadratin semua kan ya. Yaitu EPX kuadrat berapa angkanya tambah EPY kuadrat ditambah EPZ kuadrat ya. Jadi seperti Anda apa namanya? Belajar di fisika 1 bab 1 itu ya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau disuruh mencari apa namanya? Bukan sudut ya. Arah bagaimana? Arah dari EP. Arah dari vektor E di titik P bagaimana? Halo? 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 Mbak Naila atau Mas Fernando boleh?
Itu Yang yang pakai- EPX dibagi EP totalnya bukan sih, Pak? Ya, itu apa itu? Pakai apa? Kos. Arah. Ya, kalau yang ini tadi kan besar ya, saya tulis ya. Besar medan listrik. Oke, gitu ya, di P. Oke ya, gak apa-apa ya. Sangat muncul sekali di atas ya. Nah, kemudian kalau disuruh mencari arah medan listrik di P ya pastinya ya. Maka bagaimana Mas, Mbak? Tadi gimana tadi? Saya hapus bentar. EP bagi EP mutlak, Pak. EP bagi EP mutlak itu apa? Itu pakai aturan kosinus, Pak. Iya, betul ya. Jadi yang sudah mempelajari lagi fisika satunya ya, cos theta enggak, Mas? Theta atau apa? Cos apa, Mas? Cos Cos alfa, Pak. alfa ya. Jadi cos alfa itu adalah EP X dibagi EP total. Betul, Masnya ya. Gitu ya besarnya ini ya. Oke, itu yang alfa. Artinya alfa apa? Sudut yang dibentuk dari vektor itu ke sumbu X gitu ya. Nah, ada 3 kan ya sumbunya ya. Selain X ada Y, ada Z gitu kan ya. Maka Anda tinggal ya satu-satu aja ya. Cos habis alfa apa? Beta gitu ya. Ini adalah EP. Y dibagi EP total. Gitu kan ya. Terus yang cos apa sumbu ketiga? Gamma ya. Yaitu apa? EP Z dibagi EP saja. Gitu ya. Oke, gitu ya. Halo, tes. Halo. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini saya batasi. Oke, gitu ya. Jadi untuk mencari medan listrik, besarnya, arahnya Anda sudah paham sekarang ya. Halo. Halo. Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, gitu ya. Oke, baik. Ini berapa ini? Kita selesai jam berapa, Mas? Mbak? Harusnya selesai jam berapa? 15.10, Pak. 15. Oh, 15.10. Masih lama ya, masih setengah jam lagi ya. Masih setengah jam lagi ya ternyata ya. Oke lah ya. Baik, sampai sini sekali lagi ada yang mau ditanyakan terkait mencari ini E di titik P oleh muatan yang diskrit. Halo, tes. Halo. Luha. Iya, Pak. Paham. Oke ya, paham ya. Kalau sudah paham, Anda tinggal pelajari lagi aja ya. Dan dicatat ulang ini ya. Biasanya saya menekankan ke mahasiswa itu jangan hanya screenshot atau kalau di kelas itu biasanya difoto itu sama HP. Jangan hanya difoto aja atau di screenshot ya. Papanya difoto biasanya kalau di kelas itu ya. Nah, jangan apa ya? Jangan difoto saja, tapi apa? Catat ulang gitu ya. Nah, nanti ketika Anda nyatet ulang, nanti sambil Anda mempelajari lagi, gitu ya. Oke, paham ya itu ya? Oke, baik. Saya lanjut. Karena ini soalnya sudah selesai, gitu ya. Hanya satu soal aja untuk ini. Kita lanjut ke yang muatan kontinu, ya. Oke ya, boleh ya lanjut ke muatan kontinu? Halo? Boleh, Pak. Oke ya, jadi silakan Anda pelajari lagi. Ini saya hapus. Gimana caranya? Ini sebentar. Ini saya hapus dulu. Bersih lagi ya. Oke, muatan kontinu ya. Ini nggak usah dulu. Saya ke kontinu saja. Ya. Ini ya, jadi materi berikutnya ya, medan listrik oleh karena muatan kontinu ini. Hukum Gauss-nya mungkin nggak nutut ya, karena muatan kontinu ini sangat banyak ya, sangat banyak materinya. Oke. Ya, medan listrik oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu. Oke, jadi ini topik kita sekarang. Oke ya, mungkin saya tak ke mana tadi?
saya lebih suka ke whiteboard-nya. Ya, ini ya. Ini yang halaman 2 ya. Sekarang kita ke halaman 3 ya. Oke, baik. Ini ya. Jadi kalau yang tadi di halaman 1 ya. Ini medan listrik oleh muatan yang titik ini ya. Kalau Anda lihat, coba Anda perhatikan, saya pakai spotlight ya, kelihatan spotlight merah kecil ya. Ini muatan titik Q1 ya. Ini muatan titik Q1 kalau kita rasakan di sekitar muatan Q1 ini ada medan listrik ya. Medan listrik itu dirasakan dengan cara memberi muatan Q0 ya, atau muatan uji di suatu titik tertentu, jarak tertentu dari Q1 tadi ya. Nah, seandainya Q1 ini bukan titik, bagaimana? Dia adalah sebuah benda yang rigid, tahu ya, rigid ya. Halo, rigid body waktu Anda belajar fisika 1. Halo? Tahu Iya, ya, Pak. benda yang berupa rigid ya. Rigid itu sudah ada wujudnya. Ya, bukan hanya titik tul gitu, bukan ya. Ya, tapi dia berwujud entah itu berupa satu dimensi ya, berupa kawat atau batangan gitu ya. Ya, kemudian 2 dimensi apa contohnya? Cincin, cakram, piringan gitu ya, pelat gitu ya. Kemudian kalau 3 dimensi contohnya apa? Yang sederhana aja. Contoh 3 dimensi, bola gitu kan ya. Bola, silinder. Ya. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi benda-benda itu bisa diberi muatan gitu ya. Bisa bermuatan positif atau negatif. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke maaf. Ini gimana ini? Oke. Kelihatan ya whiteboard-nya ya? Maaf saya pencet tadi. Kelihatan whiteboard-nya? Halo? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke medan listrik ya, oleh karena ya benda ya, bendanya bisa benda rigid ya, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, yang penting dia berwujud gitu ya, yang bermuatan pastinya ya, bermuatan listrik. Oke, gitu ya. Jadi topik kita berlanjut dari yang diskrit menjadi bermuatan listrik kontinu. Maaf, kurang. Kontinu. Ya, jadi intinya di kontinu ini ya. Tadi yang diskrit, sekarang kontinu. Oke, tadi saya gambarnya gimana? Nah, ini ya. Jadi tadi itu kita punya muatan Q1 berupa titik ya. Sekarang kita punya muatan ini. Apa itu? Kita punya benda bermuat benda ini ya. Apa ini? Benda apa ini? Tahu nggak? Tahu nggak, Mbak Naila? Ini benda apa, Mbak? Kurang tahu, Pak. Ini saya gambar Mungkin ngawur, Pak. Mbak. Ini benda ngawur ya. Ini benda sembarang wis ya. Benda apapun ya. Benda apapun yang penting dia tidak titik gitulah ya. Dia tidak titik. Nah, ini punya total Q ya, muatan totalnya di seluruh bagian dari benda itu gitu ya, itu plus Q ya, Q besar ya. Nah, ini kita cari ya pasti di sekitarnya benda itu yang aneh itu gitu ya, amuba itu ya, bukan ya. Ya benda itu gitu ya, pasti ada medan listriknya ya, karena dia bermuatan. Nah, kita cari di sekitarnya misalnya titik P gitu ya, Mbak, Mas. Ya. Nah, jaraknya ya tertentu ya, nggak tahu nih jaraknya berapa kan ya. Gitu ya, jaraknya yang penting nggak jauh-jauh ya. Kalau terlalu jauh ya nggak merasakan medan listriknya ya. Oke, nah setelah itu saya gambar apa ini tadi? Nah, apa ini? Ini mesti ya. Kenapa kok mesti ada ini? Kira-kira kenapa, Mas, Mbak? Harus ada koordinat. Kenapa? Ya, supaya tahu apa?
IJK-nya kan ya, supaya tahu arahnya kemana gitu kan ya. Oke, kemudian, nah ini kan gini ya. Nah, bagaimana ini berarti? E-nya berapa E-nya? E di titik P gitu kan ya vektornya. Ini kan ya pertanyaannya ya. Oleh karena muatan yang atau benda yang terdistribusi secara kontinu. Benda yang punya muatan terdistribusi kontinu. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana berarti? EP-nya berapa, Mas? Maaf. EP-nya bagaimana, Mas? Apakah EP-nya seperti ini? Coba saya tulis ya. K, I, per, ini misalnya jaraknya ini ya. Jaraknya ini R. R misalnya ya. R kuadrat. Apa begini? Halo, apakah seperti ini? EP-nya? Terus ini ada R caping gitu, Mas. Apakah seperti ini? Halo? Halo? Apakah seperti ini? Pakai ini aja. Kira-kira aja, kira-kira ini benar nggak ya seperti ini? Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena ini loh, saya pakai spotlight ya. Ini aja yang salah ini. Inilah, ini nih. Ini R, ini kan kalau Anda lihat ini ya. Ini jaraknya ini kan dari ini ya, dari ujung yang sini ya, ke P ya. Tapi bagaimana dengan muatan yang di sini? Nah, gitu kan ya. Bagaimana dengan muatan yang di situ? Kelihatan ya spotlightnya ya. Warna merah titik. Bagaimana dengan Q? Kan dia kan tersebar, terdistribusi merata gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Di sini, tengah sini, tengah sini, tengah sini, tengah sini. Nah, gitu ya. Nah, R-nya ini pasti berubah-ubah. Ya, atau dia berbeda-beda gitu ya, bukan berubah, berbeda-beda. Gitu kan ya. Karena kan Q-nya nggak hanya di titik ini saja kan ya, Q-nya. Nah, Q-nya kan di mana-mana di sini, di bendanya itu. Makanya dia disebut bermuatan listrik yang terdistribusi secara kontinu gitu ya. Jadi ini persamaan ini salah. Gitu ya. Jadi jangan pakai itu. Ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus. Nah, gimana caranya berarti? Caranya adalah pertama, ya apa? Kita ambil sebagian kecil dari apa itu? Sebagian kecil elemen ya, bagian kecil dari bendanya itu. Ya, dan itu yang kita sebut sebagai apa? Yang itu kita sebut sebagai degi. Gitu ya. Jadi kan si muatan itu terdistribusi di setiap bagian di bendanya, gitu kan ya. Kita ambil aja satu di situ, tul gitu ya. Satu aja titik ya yang mewakili semuanya, gitu kan ya. Kan dia kan terdistribusi kontinu ya, homogen merata, gitu kan ya. Jadi kita ambil aja satu til gitu ya. Tul gitu ya. Ya itu yang disebut dengan degi. Ya. Jadi degi ini apa? Ini adalah bagian atau elemen kecil, yang sangat kecil ya, dari benda tadi. Benda tersebut lah, gitulah ya. Oke. Jadi bagian atau elemen muatan yang sangat kecil dari benda yang bermuatan tadi. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa, ini tadi apa namanya, kita bisa tarik garis ini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ini yang disebut dengan R itu. Gitu ya. Halo. Nah, definisinya sama dengan RR sebelumnya kita itu. Ya, apa R itu? Ayo. R itu? Kalau R saja ya, enggak ada vektornya. R saja apa? Sama, persis. Jarak antara muatan yang ditinjau, muatan sumber dengan yang titik yang ditinjau. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, sehingga karena ini ada jarak itu di titik P gitu ya, jarak antara DG dan P itu gitu ya. Maka di sini ada efek gitu kan ya. Tentu saja di sini nanti Anda harus apa?
taruh di situ Q0 gitu kan ya, sebagai muatan uji gitu kan ya. Nah ini nggak usah kita tulis lagi gitu ya. Jadi ini kita langsung saja bahwa ini pasti ada E di titik P. Gitu ya, maaf salah sebentar. Saya hapus. Maka ada E di titik P. Nah tetapi E-nya ini hanya oleh karena DQ yang kecil itu. Ya. Sehingga namanya bukan EP saja, ada kita tambahin sesuatu gitu ya. Jadi kita tambahin sesuatu ini karena dihasilkan oleh DQ yang sangat kecil di titik P, maka namanya adalah DEP. Ada D-nya. Ya. Oke, paham sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Nah, sehingga nanti ini arahnya arah R capingnya juga ke situ gitu ya. Maka arah R capingnya juga ke sini. Saya gambar warna hijau aja ya. Jadi ini R capingnya juga ke sini. Ini adalah R caping. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti ya E-nya ya E-nya DE-nya pada titik P ya oleh karena DQ itu adalah sama ya DQ per R kuadrat R caping. Jadi begini. Ya, mirip dengan yang kita tulis salah tadi ya. Tapi apa yang membuat dia salah? Yang membuat dia salah adalah tidak ada D-nya itu. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada D ini diferensial ya. Diferensial, D itu diferensial ya. Nah, sehingga kalau Anda ingin menjumlahkan deki-deki itu ya, ya deki yang di sini, deki di sini, deki di sini, itu ya di titik-titik yang saya kan banyak tuh ya terdistribusi secara merata tuh ya. Di situ di setiap bagian itu ya. Nah, sehingga nanti ini harus kita integralkan. Gitu ya. Nah, sehingga integral ini jadilah E di titik P ya secara keseluruhan gitu kan ya. Karena semua bagian DQ itu sudah kita jumlahkan gitu kan ya. Maka ini jadilah integral DQ per R kuadrat R caping. Inilah persamaan apa namanya? Yang kita pakai. Gitu ya. Halo? Oke, silakan Mbak Naila. Maaf, Pak, mau tanya. Itu sebelum integral harusnya ada K-nya apa tidak, Pak? Oh iya, ada K-nya ya, lupa saya. Ada K-nya, maaf. Ada K-nya. Ada K-nya, Mbak. Betul, Mbak. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? K itu kan yang ini ya, 1/2 berapa? 2 pi epsilon 0 itu ya. Jadi jangan bingung. Yang satunya bilang 1/2 pi epsilon 0, yang ini bilang K ya. Jadi nggak usah bingung ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Naila. Oke ya, jadi ada K-nya sama seperti E yang sebelumnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi persamaan ini yang kita pakai ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sehingga gitu ya. Sehingga yang perlu kita pahami di sini gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana mendefinisikan ini. Bagaimana mendefinisikan ini? Bagaimana mendefinisikan R caping? Ya, jadi kita harus mendefinisikan 3 buah hal ya di rumusan ini. Gitu ya. Nah, DQ itu apa DQ? Ada yang tahu? DQ itu tadi itu definisi awal ya, definisi secara apa kalimat ya, bagian kecil atau elemen muatan yang kecil ya dari bendanya tersebut yang bermuatan tadi ya. Nah, definisinya secara matematis DQ itu ya adalah ini mirip ya, mirip dengan kalau Anda belajar dulu itu ini momen inersia tahu ya, bahwa dm ya itu adalah apa, lambda dl gitu kan ya. Dm ini yang dulu waktu di momen inersia bab 1 ya,
Bab 1. Fisika 1 ya. Di M itu bisa sigma kecil di A. Masih ingat nggak ini? Halo? Terus di M itu adalah rho dV. Masih ingat nggak ini? Yang dulu, yang fisika 1, Mbak. Mas Fernando masih ingat? Lupa Pak, jujur. Lupa ya. Ya, gitu ya. Jadi ini karena ini bendanya benda yang berwujud gitu ya. Maka maka yang kita tinjau ya, yang kita yang kita amati itu adalah densitas. Ya. Jadi yang Anda lihat di layar monitor Anda itu lambda, sigma kecil, rho, ini adalah densitas. Ya, densitas dari sebuah massa. Ya. Dari massanya misalnya itu bendanya itu adalah berupa batangan gitu ya, maka dia hanya L gitu kan ya. Maka hanya punya dimensi panjang, satu dimensi itu L gitu kan ya. Kalau luasan berarti ada hanya, kalau itu 2 dimensi ya, kalau 3 dimensi berarti panjang lebar kali tinggi volume gitu kan ya. Nah, masih ingat nggak itu ya konsepnya itu? Lupa ya. lupa ingat ya. Ya gitu ya. Jadi ini sama dengan yang analogi dengan yang itu ya, dengan yang massa ya. Ya tentu saja benda yang bermuatan kan pasti punya massa kan ya. Tapi bedanya dengan yang bermuatan listrik ada ketambahan gitu ya, ketambahan muatan. Gitu ya, ketambahan muatan. Nah, muatannya ini itu punya densitas juga. Gitu ya. Paham ya? Kalau yang dulu waktu fisika 1 belajar yang apa itu ya? Belajar titik pusat massa atau momen inersia gitu kan ya, itu mencari itu kan butuh ini kan ya, butuh massa gitu kan ya. Nah, massa dan ada densitas gitu kan ya. Itu namanya densitas massa. Nah, sekarang gitu ya. Nah, ini kita muatan gitu ya. Muatan. Nah, muatan itu juga punya densitas ya. Jadi analogi dengan yang massa bahwa dq itu saya tulis saja dulu ya, yaitu lambda dL sama sebenarnya ya. Ini adalah sigma kecil di A gitu kan ya. Terus ini adalah rho dV ya. Jadi ini maknanya adalah densitas muatan kok ini maaf. Yang densitas itu yang ini ya. Densitas itu yang ini. Yang ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah densitas muatan. Oke. Kalau lambda berarti densitas muatan panjang. Kalau sigma kecil densitas muatan luasan. Gitu ya. Kalau rho densitas muatan volume. Gitu ya. Nah, kemudian dq ini adalah elemen muatan kecil, elemen kecil muatan panjang gitulah ya, atau elemen muatan panjang gitu aja lah ya. Elemen muatan panjang gitu ya. Jadi dq-nya itu adalah elemen muatan panjang ya. Terus ini dq-nya ini elemen muatan luasan atau luas. Kalau dq yang ini adalah elemen muatan volume. Oke, gitu ya, paham ya sampai sini ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi terkait konsep densitas kan pasti paham lah ya. Pasti paham lah densitas itu apa ya. Oke. Nah, contoh sederhananya ini ya. Seandainya Anda punya sebuah benda gitu ya, batang gitu ya. Terus Anda potong batang itu kecil ya. Batang misalnya ya panjang sekali. Ya, panjang sekali tak beringgam misalnya gitu ya. Terus Anda potong itu kecil sedikit aja, ding gitu ya. Maka antara potongan yang kecil dengan batang yang panjang tadi, itu apanya yang sama, Mas, Mbak?
Apa yang sama? Besaran apa yang sama? Densitas, Pak. Densitas ya. Jadi itu konsep densitas ya. Densitas tidak tergantung pada dimensi. Ya. Tidak tergantung pada berapa panjangnya ini, berapa volumenya ini. Jadi sama gitu ya. Oke, gitu ya. Tapi dia bergantung pada wujudnya ya. Kalau ini sebutannya saja sebenarnya gitu ya. Sebutannya saja. Kalau densitas muatan oleh yang satu dimensi itu lambda gitu kan ya. Densitas muatan oleh yang luasan itu misalnya plat gitu ya. Anda punya plat tipis gitu ya. Maka dia punya densitas muatan luasan atau ini ya sigma kecil itu ya. Yang sering Anda sebut tau itu ya. Itu sebenarnya sigma kecil namanya ya. Sigma kecil. Kemudian rho ya tetap sama rho ya namanya. Dia adalah densitas muatan yang berupa volume ya. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari degi secara matematik. Nah, ya. Jadi kalau Anda punya benda batang, berarti ambil degi yang mana, Mas? Halo? Mas Fernando? Kalau Anda punya batang, maka batang permuatan Yang DL, Pak. Lambda. iya, yang lambda DL ya, degi sama dengan lambda DL, yang lain nggak usah dipakai gitu ya. Terus Anda punya sebuah silinder misalnya ya. Nah, silinder kan dia volume ya, maka ambillah degi rho dV ya. Terus Anda punya apa? Plat atau piringan gitu kan ya. Kan ini dua dimensi ya. Maka ambillah degi sama dengan ya sigma kecil itu kali dA. Oke? Oke ya, paham ya sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, DL, DA, DV itu tahu maksudnya. DL itu ini panjang yang sangat kecil ya. Kalau DA luasan yang sangat kecil. DV volume yang sangat kecil, ini loh seperti yang saya gambar ini. Nih, kelihatan ya. Yang di situ nyamuk benda yang aneh ini gitu ya, saya gambar ngawur ini gitu ya. Nah, ini kalau Anda ubah ini menjadi bola gitu kan ya, maka dia volume, deginya berupa volume gitu loh ya maksudnya. Makanya saya nggak menggambar yang bagus apa itu gitu ya. Oke ya, gitu ya. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu degi. Nah, tentu saja degi itu bisa diletakkan di sini, di sana, di situ ya, kelihatan ya spotlight saya. Di sebelah sini, sana, situ gitu ya. Nah, kemudian antara degi tadi, misalnya kita tetapkan di sebelah situ gitu ya. Antara degi dan P itu ada jarak. Nah, itulah R ini. Nah, gitu ya. Jadi R itu boleh saya tulis lah ya. Kalau Anda enggak apa namanya. Jadi R itu adalah jarak dari apa? Degi ke titik yang ditinjau. Misalnya titiknya titik P, gitu ya. Oke, paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, sehingga apa namanya? R itu Anda sudah definisikan. Ini loh R. Nah, gitu ya. Ini sudah saya tulis ini ya, apa warna biru itu ya. Jadi ini R. Oke. Nah, R itu kalau kalau deginya itu diubah-ubah tempatnya, maka R itu variabel ya. Jadi dia itu apa namanya? Dia itu variabel. Dia nilainya berubah-ubah tergantung posisi deginya ada di mana. Ya. Kalau P-nya kan tetap di sini gitu kan ya. Kita kan mencari E di P. P-nya nggak mungkin berubah-ubah gitu kan ya. Nah, yang karena muatannya ini terdistribusi merata, degi itu bisa kita tinjau dimanapun gitu kan ya. Nah, karena dia dimanapun asal di benda itu gitu ya, maka akibatnya R-nya ini beda-beda kan ya. Sehingga nanti kalau Anda lihat di soal atau di mana gitu ya, R-nya itu adalah variabel biasanya gitu ya. Oke, kemudian R sudah kita definisikan, R caping sekarang. R caping itu apa? R caping ini adalah yaitu dia cuma arahnya saja nih. Jadi ini adalah arah, udah gitu aja. Misalnya arah ke sana, maka ini berapa I, berapa J, gitu aja ya.
Oke, gitu aja ya. Jadi kalau masalah arah sih nggak masalah itu menurut saya. Oke, gitu ya, paham sampai sini? Mungkin satu contoh soal saja ya sebelum kita akhiri. Oke, satu contoh soal saja. Apa namanya? Batang aja ya, yang gampang ya. Jadi kita punya ini contoh satu misalnya gitu ya. Ya, contoh satu misalnya saya punya sebuah batang. Nah, ini batang ya. Oke, atau kawat ya. Jadi batang atau kawat ini saya beri muatan plus ya. Saya beri muatan plus Q. Oke, panjangnya itu adalah L. Sehingga dia akan punya lambda kan ya. Lambdanya adalah Q per L kan ya. Bener nggak? Halo, lambdanya ini pasti apa? Q per L, gitu ya. Nah, ini punya muatan ini. Nah, saya ingin mencari berapa Q yang ada, berapa E di sini. Pada jarak misalnya D. Nah, ini titiknya titik P lah ya. P. Oke, paham maksudnya? Berapa ya, berapa E di titik P. Nah, bagaimana? Ada yang bisa? Ini tentu saja vektor ya. Berapa atau bagaimana atau hitunglah atau tentukanlah gitu ya. E, vektor E di titik P. Jika kasusnya seperti yang di gambar kiri. Ada yang bisa? Mbak ini. Mbak Zanuba. Ini panggilannya siapa ini? Halo? Mas Fernando mungkin bisa, Mas? Nggak bisa? Kalau nggak bisa, saya coba jawab saja lah ya. Halo, tes. Ini jangan-jangan udah hilang semua ini. Halo? Masih di sini, Pak. Oh, masih ya. Iya, karena waktunya sudah tinggal 1 menitan gitu ya. Oke ya. Coba ini ya. Coba ini sebentar kok ya, nggak lama kalau Anda sudah paham ya. Oke ya, pertama yang harus Anda lakukan itu adalah buatlah koordinat ya, pasti itu ya, nggak boleh nggak dibuat. Anggap aja itu pas ya, pas di titik P-nya ya, 0,0-nya ini. Ya. Jadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Oke. Nah, kenapa mesti dibuat koordinat? Ya, karena kita harus tahu posisi ya. Oke, pertama itu dibuat koordinat. Kedua, buatlah apa namanya itu? Buatlah sebuah titik. Nah, titiknya ini yang kita sebut DQ tadi. Nah, titik itu titik ya. Kenapa batangnya ini saya buat ada tebelnya itu karena supaya nggak seret gitu tok gitu ya. Supaya ada tebelnya. Nah, DQ ini pasti punya dimensi panjang ya. Nah, karena ini diletakkan di sumbu X, maka ini namanya adalah DX ya. Elemen panjang yang sangat kecil dari DQ. Gitu ya. Itu DX ya. Tadi kan DL ya. Kenapa L-nya diganti X? Karena sudah kita letakkan di sumbu X. Gitu kan ya. Nah, kemudian dari ini, dari DQ ini ke sini. Nah, ya itu ya. Ini adalah R caping atau R lah ya. R aja lah ya. R jarak. Gitu kan ya. Oke ya, gitu ya. Itu jaraknya kan ya. Nah, tentu saja E-nya arahnya kemana nanti? Di titik P ini Anda buat positif, itu positif, maka arahnya kemana Mas, Mbak? Kemana E-nya? EP? Ke kiri. Iya, ini adalah EP-nya pasti itu ya. Pasti EP-nya ke kiri nanti. Nanti minus I nanti ya. Betul, minus I ya. Oke, kemudian nah, apalagi setelah itu ya sudah ya. Nah, itu ya kita apa namanya? Tulis saja E apa tadi persamaannya. Coba kita lihat di back. Nah, ini ya, yang ini ya, Mbak, Mas. Nah, itu. Jadi EP itu sama dengan K ED ya, maaf ada D-nya, K DQ per R kuadrat R caping. Gitu kan ya?
Atau kalau Anda mau ada vektornya gitu kan ya. EP K-nya saya keluarin, integral dq per R kuadrat R caping. Gitu kan ya. Nah, definisikan 3 hal tadi ya. Yaitu apa saja tadi? dq, R, dan R caping. Gitu aja ya. Ya, bener nggak? Ya, Anda definisikan. Oke, sekarang kita taruh di bagian bawah gambar. Ya, kita definisikan. dq, apa dq? Mas? Lambda kali dx. Iya, tadi ini kan satu dimensi lambda dx, betul ya. Di mana lambda sendiri itu adalah apa? Q per L. L ya tadi ya. Kemudian kita definisikan R. R sama dengan apa, Mas? Ini nih R nih, R. Sama dengan berapa jaraknya itu? D plus setengah L, Pak. D plus setengah L itu berarti titik sini, Mbak. Ayo, berapa R? Berapa R, betul. Ya, karena DQ itu ada di mana-mana, Mbak, antara sini sampai situ gitu ya. Saya pakai spotlight ya, antara ini sampai L itu gitu ya. Maka DQ itu ada di mana-mana kan ya. Nah, berarti R itu variabel, bisa R itu D, bisa R itu D plus L, kata Mbak Naila tadi, bisa D plus setengah L, atau di sekitarnya ini gitu ya. Paham ya? Nah, berarti R itu gitu ya, R itu adalah variabel gitu ya. Maka R itu kita tulis X, variabel, di mana gitu ya, di mana rentangnya gitu ya, antara apa dan berapa dan berapa? Jadi rentang X-nya itu loh, antara berapa dan berapa? Ini di ujung ini saya kasih panah ya, sama ujung ini. Antara berapa dengan berapa itu? Batangnya itu loh, Mas, Mbak. D sampai Iya, betul. D sampai D plus L. D plus L, betul. Ya, jadi ini yang akan menjadi batas integral nanti. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita definisikan satu lagi, yaitu apa? R caping. R caping adalah min I. Gitu aja ya. Tadi sudah disebutin ya. Ke kiri ya, sudah ya, min I. Oke ya, jadi kita masukkan ke sini langsung. Ya, ini K, integral, batas integralnya masuk, D, ini D plus L, gitu kan ya, batas integralnya tadi. Terus DQ itu adalah lambda dx, ya kan, per R kuadratnya adalah X kuadrat, ini adalah min I. Selesai kan? Selesai kan, Pak? Maaf, kecoret. Halo? Selesai kan ya? Berapa ini, Mbak? Lambda itu Anda masukkan Q per L, berarti Q per L, ya kan? Ya kan? Ini saya keluarin juga I-nya, ya, min I-nya, maaf, ya. Terus itu hasil integralnya dari apa? Seper X kuadrat, berarti min seper X, ya kan? Dari D plus, dari D sampai D plus L, gitu ya. Sehingga Anda peroleh, bagaimana ini, Mbak, Mas? Ayo. Kaki per L. Ayo, ini berapa? Ayo, seper D min seper D plus L, ya. Searahnya ke I. Satuannya adalah Newton per Coulomb, ya. Gitu ya. Halo? Paham ya sampai sini? Halo? Ini cuma main-main integral aja sampai sini ya. Halo? Loha? Iya, Pak. Ya, Pak. Gitu ya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita mendefinisikan 3 hal ini nanti ya. Jadi 3 hal ini, yaitu DQ-nya bagaimana, R jaraknya ini bagaimana, apakah dia konstan ataukah dia variabel nanti, terus bagaimana rentangnya gitu kan ya. Terus ini R caping ini bagaimana arahnya. Nah, ini yang sederhana ini nanti ya. Ini sederhana, ini hanya ke kiri gitu aja atau ke kanan gitu aja ya.
Tapi bagaimana kalau ada IJK-nya? Nah, gitu ya. Itu nanti yang akan Anda pelajari di buku ya. Coba Anda lihat di buku halaman 10 kalau nggak salah ya. Halo, tes. Coba Anda pelajari halaman 10 sampai halaman 16. Halo, tes. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak. Coba Anda pelajari dulu ya. Halaman 10 sampai 16 kalau nggak salah ya. 10 sampai 16 itu adalah kasus-kasus bagaimana mencari E untuk benda yang kontinu. Ya, gitu ya. Silakan Anda pelajari di buku diktatnya itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala. Ada Mas ini, Mas Fernando. Kenapa Mas? Untuk absen bagaimana Pak ya? Aduh iya ya, lupa saya. Nanti absennya nanti sama Bu Rindang aja ya. Atau gimana ini ya enaknya ya? Sebentar, ini sudah lewat ya waktunya ya. Nanti ini aja lah ya. Silakan Japri jangan Japri ya, gimana ya enaknya ya? Ada grup kok Pak nanti. Oh, ada grup. Iya. Ya, sebenarnya sudah ada sih. Saya sudah membuka dari tadi sebenarnya. Mohon maaf ya. Saya sudah diberikan oleh Bu Rindang absennya, tapi waduh lupa saya. Gimana ya? Ini atau nanti sebentar. Enaknya gimana ya? Gimana ya kalau absennya? Absen. Bentar ya. Ini ada waktu nggak ini? Kalau misalnya saya ini ya, saya coba untuk lihat apakah masih berlaku atau enggak. Ya, kayaknya masih deh ya. Coba ya, saya share aja ya. Semoga masih bisa, Mas. Kalau nggak bisa gimana? Bentar. Coba dulu ya. Mohon yang absen ini adalah yang ikut aja ya. Yang ikut apa namanya? Yang ikut Zoom-nya ini ya. Coba ini adalah absennya ya. Semoga masih bisa. Mepet ini ya, sudah ini tinggal 1 menit ini kalau mau absen ini. Silakan absen. Masih bisa ya? Ada yang masih bisa? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Oke, silakan. Mungkin tinggal ini jamnya sudah habis. Nanti gini aja mungkin apa namanya? Gimana ya? Masak Japri. Oke, siapa yang bermasalah ini absennya? Masih bisa Pak? Oh, masih bisa. Iya. Oh ya sudah wes. Oke ya. Kalau masih bisa ya sudah. Oke ya. Mungkin kalau ada yang bermasalah mungkin nanti hubungi saja Bu Rindang lah. Gitu aja ya. Mohon maaf ya tadi enggak. Ini sudah tak buka sebenarnya dari tadi. Oke ya, cukup ya itu aja ya. Saya akhiri, terima kasih. Saya tutup untuk presensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan ya. Jadi mohon maaf karena Bu Rindang sedang kurang enak badan, jadi saya yang sementara menggantikan ya. Oke, tetap semangat untuk belajar fisikanya gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan, prokesnya gitu ya, dimanapun Anda berada. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.